Cek audio dulu Bang. Sudah siap semua? Siap Pak Kadet. Oke. Oke lanjut. TVRI gimana di belakang itu masih belum kayaknya TVRI? DPR tuh. TP1 aman TP1. Aman. Kalau kartu penuh. Nah. Oke. Oke, siapa? Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya banggakan. Pagi ini berlokasi di sekitar Bundaran HI sambil menikmati Car Free Day. Tadi kita berlari bersama para patriot yang bergabung dalam tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi. Bersama Bapak Menteri Transmigrasi tentunya Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman Suryanegara dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afriyah Syahnur, dan tadi bersama ratusan sekali lagi para patriot, para mahasiswa, para pelajar dari berbagai kampus terbaik di Indonesia yang juga telah punya pengalaman di tahun lalu menjadi tim ekspedisi Patriot maupun yang ke depan akan kita kirim kembali ke berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia. Dan saya tentunya menyambut baik kegiatan yang begitu positif karena dibarengi dengan olahraga, berlari dulu tadi kita, kemudian kita dialog interaktif, dan sama-sama kita membangun sebuah optimisme dan spirit untuk mengambil peran di negeri ini, menjadi patriot yang diterjunkan ke berbagai daerah, dan seringkali daerah-daerah tersebut tidak mudah, kondisinya juga penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga, tapi para mahasiswa melakukan penelitian langsung di lapangan dan memberikan masukan-masukan yang baik pada pemerintah untuk bisa mengembangkan sejumlah kawasan dari sisi ekonomi maupun sosial, karena kita tahu banyak daerah yang juga membutuhkan atensi negara, termasuk dari sisi infrastrukturnya dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Karena sejatinya Kementerian Transmigrasi ini sebagai instrumen negara untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Jadi elemen keadilan juga hadir di sini, dan saya mengucapkan selamat dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mentrans dan jajaran Kementrans yang telah menghadirkan program strategis transmigrasi Patriot, khususnya tim ekspedisi Patriot. Terima kasih Pak Menko, terima kasih rekan-rekan ini atas kehadirannya. Kami melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka sosialisasi kegiatan transmigrasi Patriot yang merupakan kelanjutan dari kegiatan transmigrasi Patriot di tahun yang lalu. Di tahun yang lalu kita menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi. Kemudian tahun ini kita lakukan riset ditambah pengabdian masyarakat. Jadi tidak hanya berhenti pada penelitian, tetapi juga ada pengabdian masyarakatnya. Melalui transmigrasi Patriot, kita ingin SDM-SDM tersebut, unggul tersebut hadir di garis depan pembangunan Indonesia, sehingga kawasan-kawasan transmigrasi tersebut bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Tugas kami dari Kementerian Transmigrasi sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang baru di kawasan transmigrasi. Kami yakin jika yang hadir di kawasan transmigrasi itu adalah SDM-SDM unggul, maka tujuan dari penciptaan ekosistem ekonomi baru tersebut bisa terwujud. Dan perpindahan penduduknya itu tidak lagi dipaksakan, tetapi akan berjalan alamiah, transmigrasi mandiri. Maka tidak perlu negara mengeluarkan biaya untuk memindahkan orang, karena kita dengan strategi ada gula ada semut bisa menghasilkan penciptaan ekonomi baru di mana orang-orang terus kemudian akan berkumpul di titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru tersebut. Bukti nyata adalah Sulawesi Selatan yang dulunya hanya kita kawasan transmigrasi menanam durian, tetapi berkat adanya kegiatan transmigrasi Patriot kita bisa berhasil mengkonekkan antara kawasan transmigrasi dengan pasarnya, yakni di Tiongkok. Jadi durian yang dulu dinikmati hanya lokal, sekarang kita ekspor, sehingga
banyaknya supply yang tersedia itu seimbang dengan demand yang meningkat. Kesejahteraan petani pun meningkat 5 sampai dengan 6 kali lipat. Terima kasih. Ya, untuk Pak dari Kompas buat Pak Ya. ini sekaligus juga konfirmasi kan kalau nggak salah Peneliti sekarang ada 1.458 ya di 53 kawasan transmigrasi. Apa pertimbangannya? Pertama adalah kami ada kewajiban dari Kementerian Bappenas, DPR Bappenas itu untuk melakukan prioritas kepada 45 kawasan transmigrasi. Utamanya itu di Indonesia Timur. Jadi fokus di sana. Kemudian tambahannya juga masih di Indonesia Timur dan beberapa bagian di Indonesia Barat itu adalah terkait dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi kami berdasarkan hasil penelitian tersebut kami meyakini bahwa itu akan menjadi satu sumber ekonomi yang baru. Kami juga fokus kepada pengentasan kemiskinan, utamanya di kawasan Indonesia Timur. Kemudian juga kami juga melakukan efisiensi anggaran, di mana yang tadinya hanya untuk penelitian, sekarang ini kami juga berikan semacam budget untuk melakukan pengabdian masyarakatnya. Misalkan ada sarana air bersih yang belum terbangun, kita lakukan pengadaan sarana air bersih, jalan dan jembatan. Demikian. Ya, di luar isu transmigrasi tadi ada pertanyaan terkait dengan sektor transportasi. Ya, inilah yang harus kita hadapi bersama karena dunia juga masih terus dalam tekanan perang, tekanan geopolitik yang berpengaruh pada energy market, pada harga energi dunia. Dan ini tentu dampaknya kemana-mana termasuk ke sektor transportasi, termasuk juga penerbangan. Oleh karena itu, tentunya negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah, tapi penyesuaian, dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan. Saya rasa itu yang memang harus kita sampaikan dan menjadi atensi kita semuanya, dan kita tentu juga berharap agar situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu. Ya, ini masih terus diperbincangkan. Nanti saya akan duduk bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan yang mengatur regulasi ini secara keseluruhan, dan juga dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Sekali lagi memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga tidak terlalu memberatkan masyarakat. Oke, cukup. Memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi, kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita, itu tidak boleh dilakukan semena-mena, sembarangan. Ada hukum, ada undang-undang, ada aturan yang berlaku, dan itu harus ditegakkan secara adil bagi semua. Ini yang juga menjadi keharusan kita jika Indonesia ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, berarti mengejar kesejahteraan rakyat, tapi juga secara bersamaan mengejar keberlanjutan untuk lingkungan kita. Karena sudah terbukti, lingkungan yang rusak, yang hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, yang paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ. Tentu tidak adil bagi siapapun yang melakukan eksploitasi alam demi mengeruk sumber daya alam, tetapi mengabaikan lingkungan yang ada di situ, merusak bumi. Dan sekali lagi dampaknya adalah terjadinya bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerusakan material atau properti. Jadi ini kita harus teguh di sini. Pemerataan pembangunan itu bisa dijalankan secara berkelanjutan dan ada keseimbangan ekologis yang selalu kita jaga. Justru sebaliknya,
Sekarang ini pendekatan pembangunan bagi negara-negara yang juga ingin semakin maju dan berkelanjutan tadi, justru ada aspek-aspek pembangunan infrastruktur hijau, green infrastructure atau green development, yang bisa kita usung, kita kawal bersama-sama, artinya membangun dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, termasuk juga dampak-dampak lingkungan yang disebabkan akibat eksploitasi sumber daya alam. Disinilah memang tidak selalu mudah, tetapi menghadirkan keseimbangan yang baik, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus satu paket, tidak boleh berbeda-beda. Semua ingin maju, ingin tumbuh, tapi tidak boleh meninggalkan bencana bagi masa depan anak cucu kita. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan, termasuk